dari kelas 10. Pada video ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai sosialisasi dan pembentuk kepribadian. Pengertian sosialisasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Sejono Dirjosisworo. Pengertian sosialisasi mengandung 3 arti, yaitu yang pertama proses belajar, yaitu di mana suatu proses akomodasi di mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya. Yang kedua, kebiasaan. Dalam bersosialisasi, setiap individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola, nilai, dan tingkah laku, dan ukuran kepatuhan tingkah laku di dalam masyarakat di mana ia hidup. Yang ketiga, sifat dan kecakapan, di mana semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu keputusan dalam diri seseorang. Yang kedua, menurut Charlotte Buhler, pengertian sosialisasi adalah suatu proses yang membantu anggota masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, menurut Peter L. Berger, pengertian sosialisasi adalah suatu proses seseorang anak belajar menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Yang keempat, menurut Edward S. Krenberg, pengertian sosialisasi adalah suatu proses untuk mentransformasikan individu kepada pihak luar agar dapat serta berpartisipasi secara aktif sebagai anggota suatu organisasi. Nah, dapat disimpulkan, sosialisasi adalah suatu proses atau usaha seorang individu untuk mempelajari kebudayaan berupa nilai dan norma yang berlaku di masyarakat untuk menjadi anggota atau bagian yang dapat berpartisipasi di dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, agen-agen sosialisasi. Yang pertama, keluarga. Jadi, keluarga merupakan pihak pertama yang mengajarkan kepada kita mengenai nilai atau norma yang berlaku. Nah, keluarga ini dibagi menjadi 2 tipe. Tipe yang pertama yaitu tipe represif. Tipe represif merupakan tipe orang tua atau keluarga yang mengatur segalanya atau tipe yang tegas. Contohnya, kita dituntut oleh mereka untuk masuk jurusan IPA, agar menjadi dokter. Selanjutnya yang kedua, tipe participatrios, yaitu tipe orang tua atau keluarga yang ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan, di mana mereka ikut berdiskusi atau ikut berpartisipasi bersama kita dalam menentukan suatu keputusan. Agen sosialisasi yang kedua yaitu sekolah. Nah, sekolah juga memiliki peran yang cukup penting seperti guru dan pelajaran yang kita terima. Tentunya di sekolah kita tidak hanya mempelajari materi saja, melainkan kita juga dididik untuk memperbaiki tingkah laku kita ataupun karakter kita. Agen sosialisasi yang ketiga yaitu teman sebaya atau teman sepermainan. Ketika kita berinteraksi dengan teman sebaya atau teman sepermainan, terjadinya atau munculnya proses sosialisasi dan tentunya kita mempelajari nilai dan norma yang baru. Selanjutnya, 4. Media massa. Media massa bisa mencakup banyak hal seperti radio, TV, internet, dan lainnya. Contohnya, dari berita mengenai korupsi. Tentunya kita menganggap bahwa korupsi itu bukanlah hal yang baik atau tindakan yang tidak dapat kita ikuti. Dan kita menganggap tindakan itu sebagai norma yang berlaku. Faktor pembentuk kepribadian. Sebelum itu saya menjelaskan apa itu kepribadian. Jadi kepribadian merupakan ciri atau watak seseorang yang akhirnya menjadi identitas. Faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama, barisan gen.
Di sini, keluarga berperan sangat penting dalam pembentukan kepribadian kita. Karena salah satu faktor pembentuk kepribadian kita, salah satunya adalah dari warisan gen atau faktor biologis. Contohnya dari watak, ras, bentuk fisik, atau bentuk tubuh. Yang kedua, lingkungan fisik. Ketekunan, ambisi, kejujuran, dan kecenderungan berperilaku menyimpang adalah beberapa ciri kepribadian yang merupakan hasil dari pengaruh lingkungan tempat tinggal individu. Yang ketiga, kebudayaan. Pengaruh kebudayaan ini jelas terlihat ketika salah satu individu dalam satu masyarakat tertentu berada di luar kelompok budayanya dan bertemu dengan individu lain yang kelompok budaya yang berbeda. Contohnya, seseorang yang berasal dari Yogyakarta terbiasa berbicara dengan gaya bicara yang halus. Nah, ketika ia pindah ke Flores, di mana masyarakatnya berbicara dengan nada yang cukup keras, maka ia merasa bahwa berbeda dengan orang-orang di sekitarnya, atau dia merasa berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, pengalaman kelompok. Sejak lahir, seorang individu hidup dalam kelompok sosial. Setiap kelompok sosial tersebut memiliki budaya dan ukuran moral yang berbeda-beda. Ukuran itulah yang digunakan untuk menentukan kepribadian, mana yang baik dan mana yang tidak diikuti. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.